Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @lakonstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Putuk Wetan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, sepertinya Bapak akan menang. Selisih suara sudah 3000 suara. Ucapku pelan sambil berbisik ke telinga bapakku yang saat itu duduk tepat di sampingku. Iya, Nduk, berdoa saja ya. Semoga perjuangan kita membawa hasil, sahut bapakku dengan raut wajah yang terlihat cukup tenang. Namun anehnya, di tengah-tengah kami masih menunggu suara-suara selesai dihitung. Sore itu tiba-tiba kami berdua dihampiri oleh Yai Bahri, yang aku tahu beliau adalah salah satu sesepuh yang ada di desa ini. Amat ya nak, setelah ini tanggung jawab desa ini ada di pundakmu, ucap Yai Bahri sambil duduk di barisan kursi yang berada tepat di belakangku. Mendengar hal itu, bapakku pun seketika menunduk sembari mencium tangan Yai Bahri, seraya menghormati sosok beliau yang juga memang aku kenal sebagai guru spiritual bapakku dan keluargaku tersebut. Iya mbah, minta restunya ya, jawab bapak. Tapi anehnya bukannya membalas ucapan bapak, Yai Bahri sore itu malah terlihat cemas melihat bapakku yang waktu itu tinggal selangkah lagi akan menjadi pemimpin desa ini. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam sambil merasa aneh dengan tingkah Yai Bahri yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Yai Bahri yang biasanya aku lihat selalu murah senyum dengan wibawanya, sore itu beliau sepertinya benar-benar terlihat kecewa dengan apa yang terjadi di desaku waktu itu. Dan tidak lama setelah itu beliau pun juga tiba-tiba terlihat berdiri dan pergi meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke belakang entah kemana. Singkat cerita, pukul 4 sore waktu setempat, bapakku akhirnya dinyatakan telah memenangkan pemilihan kepala desa yang waktu itu hanya diikuti oleh 2 orang saja. Pak Tarjo yang menjadi satu-satunya lawan bapakku saat itu tiba-tiba juga terlihat pergi meninggalkan tempat perhitungan suara dengan tidak sekalipun menegur bapakku. Sore itu suasana desaku seketika riuh dengan suara pendukung bapak yang terlihat bergembira dengan hasil perhitungan surat suaranya dan berbanding terbalik dengan para pendukung Pak Tarjo. Waktu itu mereka terlihat seketika pergi diiringi dengan suara-suara umpatan yang saat itu terdengar dengan sangat keras. Kamu habis ini hancur. Aku akan merusak desa ini. Lihat saja, tunggu saja waktunya, ucap salah satu pendukung Pak Tarjo dengan disauti suara pendukung bapakku yang saat itu terus bergembira karena kemenangan bapak. Kalau kalah ya kalah saja, gak usah sok keras, sahut pendukung bapak. Karena aku menganggap jika hal seperti itu sudah biasa dalam berdemokrasi, akhirnya aku pun tidak menghiraukannya sambil ikut terus berjabat tangan dengan warga desa ini satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, sore itu bapakku pun diarah keliling desa yang akhirnya sampai di rumahku sekitar malam hari. Malam harinya di rumahku pun terus berdatangan tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada bapakku. Saudara, tetangga, hingga perangkat desa yang sebelumnya malam itu juga silih berganti mengunjungi rumahku. Hingga akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Kini bapakku telah resmi dan dilantik sebagai kepala desa baru di usianya yang sudah menginjak 55 tahun. Desaku ini terletak di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terletak jauh di perbatasan antar kota yang juga jauh dari jalan raya. Akses menuju desaku memang bisa dikatakan masih sangat sulit dengan hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil saja. Dan tidak hanya itu, aliran listrik yang belum sepenuhnya merata ditambah dengan sumber air utama desa yang sering tercemar menjadi salah satu pekerjaan rumah yang diemban bapakku
dalam menjabat sebagai kepala desa yang baru. Begitu juga dengan aku. Kini waktu demi waktu kulalui dengan membantu pekerjaan bapakku. Atau bisa dibilang waktu itu aku menjadi salah satu kaki tangan beliau, mengingat akulah anak bapakku satu-satunya, yang saat itu memang diharapkan bisa membantunya. Namun sayangnya semuanya malah menjadi tidak terduga. Masih sekitar 3 bulan bapakku menjabat sebagai kepala desa yang baru. Tanpa disangka-sangka, waktu itu tiba-tiba keluargaku mulai mengalami hal-hal yang sangat tidak masuk ke dalam akal dan logika. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu aku masih berjalan pulang dari kantor kepala desa dan menuju ke rumahku. Namun anehnya masih sampai aku di depan rumahku, malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya taburan bunga melati yang saat itu terlihat tercecer di sepanjang teras rumahku. Dan tidak hanya itu, tepat di salah satu bagian teras rumah, malam itu aku juga melihat adanya dupa menyala yang hanya tersisa setengah bagian saja. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan aku yang segera berjalan menuju dupa tersebut dan seketika mematikannya. Ya Allah, ulah siapa sih? Ada-ada saja. Buat apa coba kayak gini segala? Ucapku sambil menginjak dupa yang saat itu memang tertancap kuat di pojokan teras rumahku. Dan setelah semuanya kupastikan sudah tidak ada apa-apa, akhirnya aku pun seketika masuk ke rumahku dengan badan yang mulai lelah saja. Tapi sayangnya belum sempat aku beristirahat malam itu, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumahku dengan ketukan yang sangat keras. Tak, tak, tak. Pak Lurah. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali ke arah pintu rumah sambil sedikit berteriak, seraya menjawab panggilannya. Siapa ya? Sautku sambil membukakan pintu. Bapakmu mana? Jawab orang tersebut yang ternyata beliau adalah Pak Waringin. Bapak masih di kantor desa, Pak. Ada apa ya, Pak? Si Ajis, Mbak. Anaknya Bu Siti. Dia jatuh di jembatan desa. Kondisinya kritis. Ucap Pak Waringin dengan raut wajah yang terlihat sangat gugup. Ya Allah, ayo, saya antar ke kantor desa, Pak. Tapi sebentar dulu ya, Pak. Saya nyalain dulu semua lampu rumahku biar gak gelap. Dan tanpa lama-lama lagi malam itu pun aku segera pergi bersama Pak Waringin, kembali menuju kantor desa untuk segera memberitahu bapakku tentang kejadian yang telah menimpa salah satu warganya tersebut. Sesampainya kami di kantor desa, Pak Waringin pun seketika menceritakan semuanya kepada bapakku, yang akhirnya kami bertiga pun bergegas menuju rumah Bu Siti yang ada tepat di pojokan desa itu. Namun sayangnya sesampainya kami di rumah Bu Siti, Ajis malam itu ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dia mengembuskan nafas terakhirnya tepat hanya sekitar beberapa menit sebelum aku dan bapakku datang. Di rumah itu akhirnya semuanya menangis karena sepertinya pihak keluarga Ajis masih tidak percaya dengan kepergian Ajis yang memang masih berjaga. Bu Siti yang aku tahu beliau adalah orang tua Ajis, malam itu tiba-tiba malah kesurupan tidak karuan dengan mengacak-acak semua perabotan rumah. Mengetahui hal itu, aku dan semua orang yang ada di rumah itu pun seketika menenangkan Bu Siti sambil terus memegang tangan dan kakinya yang saat itu masih meronta-ronta. Dan tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah Bu Siti masih ditenangkan, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok wanita tua yang terlihat duduk di kursi goyang yang ada di dalam rumah Bu Siti tersebut. Sosok tersebut terlihat duduk tenang sambil menatap keadaan Bu Siti yang malam itu bisa dikatakan sudah semakin tidak terkendali. Pak, nenek itu siapa ya, Pak? Kok aku gak pernah lihat sih, Pak? Aneh banget loh wajahnya. Bisikku sambil sedikit menarik baju bapakku dari belakang. Udah nanti saja, ini Bu Siti masih mengamuk, sahut bapakku tegang. Dan tidak lama setelah itu akhirnya Bu Siti bisa dikendalikan meskipun masih belum sadar dari kesurupan. Dan anehnya di tengah-tengah Bu Siti masih mengamuk, malam itu tiba-tiba beliau terlihat berbicara keras ke arahku dan ke arah bapakku. Ini semua gara-gara kamu, teriak Bu Siti histeris sambil melihat ke arah bapakku
yang saat itu baru sampai di depan ruang tamu rumahnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, sambil melihat ke arah bapakku yang sepertinya juga kebingungan dengan apa yang barusan Bu Siti bilang. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu malam itu aku masih sempat melihat sosok nenek-nenek yang sebelumnya aku lihat duduk tidak jauh dari tempatku tersebut. Beliau terlihat berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah kaki yang sedikit pincang. Loh, nenek itu pincang toh? Pikirku dalam hati sambil tubuhku yang sedikit bergeser lebih mendekati bapakku. Namun anehnya sesampainya nenek-nenek tersebut tepat di dekatku, beliau terlihat tidak berhenti dan terus saja berjalan keluar dari rumah Bu Siti dengan tidak sekalipun menghiraukan keadaan Bu Siti yang waktu itu masih tidak terkendali. Bahkan aku pun juga masih ingat, malam itu aku masih sempat menoleh dan melihat kemana arah nenek tersebut pergi. Karena aku masih sangat penasaran, karena aku sama sekali tidak pernah melihat nenek tersebut sebelumnya, dan besar kemungkinan nenek-nenek tersebut bukanlah warga desa sini. Dan setelah nenek tersebut pergi meninggalkan rumah ini, tiba-tiba Bu Siti pingsan dengan sendirinya, padahal tidak ada yang menyembuhkannya. Bapakku, Pak Waringin dan beberapa orang yang ada di rumah Bu Siti waktu itu memang tidak ada satupun yang bisa mengobati orang yang kesurupan. Namun nyatanya Bu Siti malam itu tiba-tiba pingsan dan sembuh dengan sendirinya. Mengetahui hal itu akhirnya semua orang yang ada di rumah itu pun seketika lega dan membawa Bu Siti masuk ke dalam kamarnya dan selanjutnya perlahan dibangunkan dari pingsannya. Syukurnya sekitar pukul 11:30 malam akhirnya Bu Siti pun sadar dan berhasil ditenangkan. Setelah Bu Siti sadar dan keadaan sudah bisa dikatakan aman, akhirnya semua orang yang ada di rumah Bu Siti terlihat satu persatu mulai mengeluarkan meja, kursi, dan sebagainya untuk mempersiapkan pemakaman jenazah Ajis yang rencananya akan dimakamkan keesokan harinya. Dan karena badanku yang sudah sangat lelah, akhirnya aku pun berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Pak, aku pulang dulu, nggak apa-apa ya Pak? Rumah kita sepi, nggak ada yang nunggu loh. Lagian badanku juga sudah capek semua. Ya sudah, Bapak di sini dulu ya, Duk. Mau bantu orang-orang. Kamu pulang saja. Nanti pintunya jangan dikunci loh ya. Mendengar hal itu aku pun seketika berpamitan pergi sambil mencium tangan bapakku. Ya sudah, Assalamualaikum. Mbak Putri ku antar ya. Jalannya gelap loh. Ini sudah tengah malam. Apa nggak takut? Teriak Mas Doni yang saat itu juga kebetulan ada di rumah Bu Siti. Nggak usah Mas, aku berani kok, jawabku sopan. Dan setelah semuanya selesai, aku pun malam itu pergi meninggalkan rumah Bu Siti dan berjalan kaki menuju kembali ke rumahku. Di desaku ini letak rumah warga memang saling berjauhan. Jarak antar rumah memang selalu dipisahkan dengan kebun pribadi milik warga. Mulai kebun kopi, kebun pisang, hingga kebun-kebun yang tidak terawat. Hal itulah yang kini membuat kondisi desaku bisa dikatakan sangat sepi jika sudah malam hari. Dan tidak berhenti di situ saja, lampu penerangan yang memang masih jarang sekali, ditambah dengan jalanan yang masih belum diaspal, sudah menandakan jika desaku ini benar-benar berada di pelosok kota ini. Dan singkat cerita, malam itu pun aku pulang dari rumah Bu Siti dengan berjalan kaki. Ketika masih di tengah-tengah perjalanan pulang, malam itu kembali melihat adanya sesosok nenek-nenek pincang yang sebelumnya berada di rumah Bu Siti tersebut. Nenek-nenek tersebut terlihat duduk di depan salah satu rumah warga yang aku tahu rumah warga tersebut adalah rumah dari Pak Ilham. Mengetahui hal itu, aku pun seketika mengira jika nenek-nenek tersebut adalah keluarga Pak Ilham. Walah, nenek pincang itu keluarganya Pak Ilham toh. Karena jarak jalan desa dengan rumah Pak Ilham yang tergolong dekat, malam itu pun aku seketika menyapa nenek tersebut dengan senyuman, karena aku pun tahu sejak dari kejauhan tadi nenek tersebut memang terus saja memandangiku, tidak berhenti. Nek, sapaku. Namun anehnya bukannya membalas senyumanku, nenek tersebut malah terlihat acuh dan berdiri, kemudian masuk ke dalam rumah Pak Ilham. Buset,
cuek banget itu nenek-nenek. Dan dengan tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun terus melanjutkan langkahku menuju ke rumahku yang memang masih berjalan sekitar 200 meter jauhnya. Tapi sayangnya semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum lama aku melewati depan rumah Pak Ilham. Malam itu aku kembali merasakan keanehan di tengah jalan. Benar, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi hembusan angin yang waktu itu juga tiba-tiba menerpa tubuhku dari belakang. Merasakan hal itu tentu saja aku pun seketika berlari dengan melihat ke arah jam tanganku yang ternyata malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 00.15 dini hari. Waduh, bau kemenyan. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian aku pun sampai di rumahku dengan nafas yang ngos-ngosan. Sesampainya di depan rumah bukannya tenang. Malam itu aku malah melihat pemandangan yang sangat membingungkan. Bagaimana tidak? Rumah yang sebelumnya aku tinggalkan dalam keadaan lampu yang masih menyala. Ketika aku kembali, semuanya malah terlihat sudah gelap gulita dengan keadaan pintu yang tiba-tiba sudah terbuka. Loh, perasaan tadi semua lampu rumah sudah aku nyalakan deh. Ini kok jadi gelap gini sih? Jangan-jangan habis ada orang masuk. Pikirku dengan seketika berjalan masuk ke dalam rumahku dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan. Dan sesampainya aku di dalam rumah, aku pun seketika menyalakan semua lampu rumahku dengan memeriksa seluruh bagian rumah karena khawatir jika ada orang di dalamnya. Tapi untungnya malam itu aku tidak melihat siapapun ada di dalam. Kondisi rumah tetap sepi seperti sebelumnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika tenang dan kembali menutup pintu rumahku, dan selanjutnya aku pun masuk ke dalam kamar tidurku agar aku bisa segera beristirahat. Dan hingga akhirnya sekitar pukul 4 dini hari, aku yang sebelumnya tertidur lelap pagi itu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu rumahku seperti sedang dibuka oleh seseorang. Suara tersebut terdengar jelas. Ditambah pintu rumahku ini memang selalu mengeluarkan bunyi setiap digunakan sehari-hari. Mendengar hal itu, aku pun seketika membuka mataku dan memanggil nama bapakku. Karena kupikir malam itu, bapakkulah yang masuk ke dalam rumahku. "Pak, Pak," teriakku. Dan setelah beberapa kali aku memanggil nama bapakku, akhirnya aku pun sedikit lega. Karena waktu itu aku mendengar suara bapakku menjawab panggilanku. "Apa, Nduk?" jawab bapakku keras. Karena aku pikir bapakku sudah pulang, aku pun seketika tenang dan kembali melanjutkan tidurku karena rasa ngantuk yang saat itu masih menyelimutiku. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu setelah aku bangun dari tidurku, tentu saja aku pun seketika mempersiapkan sarapan untuk aku dan bapakku seperti biasanya. Dan tidak hanya itu, setelah masakanku telah matang, pagi itu aku juga langsung mandi karena waktu itu aku hendak melayat ke rumah Bu Siti. Hingga akhirnya tepat pukul 7:30 pagi, aku sudah selesai dengan semua aktivitasku dan bersiap untuk menuju rumah Bu Siti. Sebelum berangkat ke rumah Bu Siti, aku juga masih sempat mengetuk pintu kamar bapak yang pagi itu masih dalam keadaan terkunci rapat. "Aku berangkat dulu ya, sudah jam 7:30 loh, cepet bangun, sarapannya sudah siap, dan jangan lupa mandi dulu sebelum berangkat ngelayat ya Pak." "Iya Nduk," jawabnya keras dari arah dalam kamarnya. Dan karena aku pikir pagi itu bapakku masih kelelahan karena semalam belum tidur, akhirnya aku pun memutuskan untuk berangkat melayat terlebih dahulu, mengingat waktu yang saat itu sudah semakin siang. Sesampainya di rumah Bu Siti, tentu saja waktu itu rumah Bu Siti sudah dipenuhi banyak orang yang ikut berbelasungkawa. Dan tidak hanya itu, hampir semua warga yang ada di desaku waktu itu terlihat hadir di kediaman Bu Siti. Karena aku pun tahu, rasa toleransi yang ada di desaku ini memang benar-benar masih sangatlah tinggi. Disitulah pagi itu aku kembali melihat Pak Tarjo dan beberapa rekannya yang terlihat duduk di salah satu kursi yang ada di rumah Bu Siti dengan terus menatapku dengan tatapan yang hingga kini masih tidak bisa aku lupakan. Tatapan dendam dan kekecewaan karena kalah dalam pemilihan.
Pagi itu benar-benar nampak dari raut wajah Pak Tarjo yang saat itu terus memandangiku. Namun karena aku menganggap jika semuanya sudah berlalu, akhirnya aku pun mencoba tidak peduli dengan tatapan Pak Tarjo tersebut dan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Dan anehnya, di tengah-tengah aku masih berdiri di tengah-tengah kerumunan orang. Pagi itu tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang yang telah memanggil namaku. Put. Mendengar hal itu, aku pun seketika menoleh dan mencari di mana sumber suara tersebut. Yang ternyata sumber suara tersebut adalah suara bapakku sendiri yang pagi itu terlihat berdiri tepat di pinggir rumah Bu Siti. Mengetahui hal itu, aku pun tentu saja bergegas berjalan mendekati bapakku yang pagi itu terlihat melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Dan sesampainya aku di hadapan bapakku, pagi itu tentu saja aku pun seketika menegur bapakku karena beliau terlihat pucat seperti orang yang kurang istirahat. Bapak tadi gak mandi ya? Aduh, kusem banget itu wajahnya. Mana gak ganti baju lagi? Ini jorok. Bau tahu pak? Ucapku kesal. Bapak gak kamu bawakan ganti baju dok? Ucap bapak pelan. Ya enggak lah pak. Lah ngapain? Kan bapak bisa ganti baju sendiri toh. Walah Put, kan seharusnya kalau kamu tahu bapak gak pulang, seharusnya kesini tadi bawain baju ganti bapak. Lihat tuh, banyak orang di sini. Kan gak enak bapak gak ganti baju, ucap bapak. Ah, gak pulang? Terus yang tadi pagi pulang siapa? Ngarang, orang bapak tadi pagi pulang, terus tidur gak bangun-bangun. Kok bilang gak pulang? Aneh, imbuku kesal. Bapak gak pulang Put. Kalau gak percaya tanya tuh semua orang yang ada di sini. Bapak semalam ditemani Pak RW dan yang lainnya. Kami ngobrol terus sambil bantu memahat nisan buat si Ajis, terang bapak. Mendengar hal itu, jantungku yang sebelumnya berdetak pelan pagi itu seketika berdetak kencang dengan diiringi tubuh yang juga ikut gemeteran tidak karuan. Bagaimana tidak? Bapakku yang jelas-jelas sebelumnya aku dengar membuka pintu rumahku dan menjawab teriakanku. Pagi itu dengan santainya berkata jika beliau tidak melakukan semua itu. Ya sudahlah, mau gimana lagi pak? Pakai baju itu aja. Itu jenazahnya sudah mau berangkat kayaknya. Iya, bapak bantu-bantu dulu ya, saut bapakku sambil berjalan kembali ke arah jenazah Ajis yang waktu itu sepertinya sudah siap untuk diberangkatkan. Namun anehnya setelah kepergian bapakku waktu itu, aku tiba-tiba kembali dikejutkan dengan adanya sosok nenek-nenek yang sebelumnya aku lihat berada di dalam rumah Bu Siti. Sosok nenek-nenek tersebut terlihat berada jauh dari kerumunan orang dan terlihat duduk sambil menatap ke arah jenazah Ajis yang saat itu siap untuk diberangkatkan. Bahkan hingga cerita ini ditulis, aku masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana wajah dan pakaian yang dikenakan oleh nenek-nenek tersebut. Rambut putihnya dan baju coklat khas nenek-nenek tua yang dikenakannya hingga saat ini benar-benar tidak akan pernah bisa kulupa. Namun anehnya belum selesai aku memandangi wajah nenek-nenek yang berada di kejauhan tersebut. Waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara obrolan dari ibu-ibu yang berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Kasihan ya Ajis, dia masih berjaka, sudah meninggal dunia. Bu Siti sekarang di rumah sendirian deh, ucap salah satu ibu-ibu mengagetkanku. Diem bu, katanya Ajis meninggal karena jadi tumbal Pak Lurah, jawab ibu-ibu lain yang waktu itu terdengar lirih di telingaku. Mendengar hal itu, aku pun seketika mencoba mendengarkan dengan lebih dalam lagi apa yang ibu-ibu tersebut bicarakan dengan tidak sekalipun menoleh ke arah mereka agar mereka tidak mengetahui jika aku adalah anak dari lurah yang sedang mereka bicarakan tersebut. Iya bu, katanya minta tumbal 7 perjaka, sahut ibu-ibu lain yang juga terdengar oleh telingaku. Tapi sayangnya belum selesai aku mendengarkan semua itu, tiba-tiba salah satu dari ibu-ibu tersebut sadar dengan keberadaanku dan akhirnya mereka pun pergi dan berhenti membicarakan orang tuaku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tetap bersikap biasa-biasa saja dengan tidak memperdulikan semua omongan warga. Dan singkat cerita, setelah jenazah Ajis berangkat ke pemakaman, akhirnya kami semua yang sebelumnya berkumpul di halaman rumah Bu Siti waktu itu perlahan mulai bubar dan hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Namun anehnya sebelum sampai aku pulang ke rumahku,
Tiba-tiba waktu itu aku kembali mendengar pengumuman dari salah satu warga tentang adanya orang yang kembali meninggal dunia. Suara pengumuman tersebut terdengar jelas berasal dari arah masjid yang berada tepat di tengah-tengah desaku ini. Cahyo, anak satu-satunya Pak Ilham yang baru saja lulus SMA, pagi itu telah dinyatakan meninggal dunia entah kenapa. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun seketika terkejut bukan main. Karena beberapa hari sebelum hari itu, aku masih sempat bertemu dengan Cahyo di kantor balai desa. Dan akhirnya tanpa lama-lama lagi, aku pun langsung menuju ke rumah Pak Ilham untuk melanjutkan berbelasungkawa seperti biasanya. Di saat itulah, pandangan warga terhadapku perlahan sudah mulai berubah. Warga desa yang sebelumnya selalu terlihat ramah, waktu itu perlahan mulai berubah menjadi semakin aneh. Bahkan ketika melihatku, raut wajah mereka seolah-olah terlihat dendam dengan penuh amarah. Dan akhirnya gosip tentang bapakku pun semakin kencang di kalangan masyarakat yang tinggal di desaku ini. Ternyata banyak yang beranggapan jika bapakku memenangkan pilihan kepala desa dengan cara bersekutu dengan setan. Hal itu dikuatkan dengan adanya kematian beberapa perjaka yang waktu itu sudah menjadi tanda jika semua gosip tersebut memanglah benar adanya. Namun karena aku merasa jika semuanya adalah fitnah yang belum tentu kebenarannya, aku pun akhirnya hanya diam dengan sama sekali tidak memperdulikan semua omongan warga. Meskipun sebenarnya aku tidak bisa memungkiri jika waktu itu dalam kurun waktu 14 hari saja di desaku ada 7 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pemuda yang masih perjaka. Hingga akhirnya karena gosip yang semakin lama terdengar semakin panas di telinga, waktu itu aku pun berniat menanyakan kepada bapak, apakah yang selama ini digosipkan oleh warga tersebut memang benar adanya. Dan setelah beberapa hari kemudian, akhirnya aku pun mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal tersebut secara langsung kepada bapakku. Siang itu ketika aku dan bapakku kebetulan sedang duduk bersama di kantor desa, aku pun seketika memulai obrolan yang memang sudah lama aku nanti-nantikan. Pak, apakah Bapak dengar omongan orang tentang Bapak? Ucapku memulai percakapan. Omongan apa? Jawab Bapak singkat. Kata orang-orang, semua kejadian aneh yang akhir-akhir ini terjadi di desa ini, katanya Bapak yang menjadi penyebabnya. Bapak paham kan maksudnya gimana? Iya, sahut Bapak sambil tiba-tiba berdiri ke arah lukisan yang aku tahu. Lukisan tersebut adalah lukisan yang menampilkan wajah dari kepala desa ini sebelumnya. Semua itu apa benar, Pak? Bapak bersekutu dengan setan demi memenangkan pilihan kepala desa kemarin. Menurut kamu bagaimana? Sahut Bapak dengan tidak sekalipun menatap wajahku. Ya Allah, Pak, apa yang Bapak lakukan? Aku benar-benar kecewa sama Bapak. Kamu tidak mengerti apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya, Bapak akan jelaskan semuanya. Sekarang jangan mikir kemana-mana. Kita fokus benahin desa ini dulu saja. Gak usah mikir hal yang tidak penting. Jawab bapakku sambil berjalan pergi meninggalkanku. Namun sayangnya belum selesai aku merasa kesal dengan bapakku. Waktu itu tiba-tiba aku kedatangan tamu yang aku tahu. Beliau adalah Pak Burhan, salah satu warga desaku. Selamat siang, Mbak. Pak Lurah wonten? Ucap Pak Burhan. Oh, ada Pak, silakan sebentar saya carikan. Barusan Bapak keluar. Ada apa ya Pak? Mau ngurus KTP apa surat pindah Pak? Ini mau minta solusi ke Pak Lurah Mbak, tentang warga RW 7. Jawab Pak Burhan. Oh iya Pak. Ada apa ya Pak kalau boleh tahu? Warga RW 7 kan banyak yang kurang mampu Mbak. Sekarang mereka terkena penyakit aneh. Terang Pak Burhan sambil duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu kantor desa. Penyakit aneh gimana Pak maksudnya? Hampir seluruh warga RW 07 saat ini mengalami cacar kulit Mbak. Tubuh mereka bentol-bentol seperti penyakit kulit. Dan tiap maghrib tiba, semua orang pada kesakitan, tidak karuan. Dan kami mau berobat tidak ada biaya. Ucap Pak Burhan. Tapi untungnya belum selesai aku mendengar penjelasan Pak Burhan. Waktu itu bapakku pun tiba-tiba datang dan mengajak Pak Burhan untuk mengikutinya. Ada apa Pak? Ayo masuk ke ruangan saya saja. Jangan ngomong di sini. Ajak bapakku yang saat itu masih terlihat tidak memperdulikanku.
Dan singkat cerita, Pak Burhan yang sebelumnya duduk di depanku pun saat itu seketika mengikuti ajakan bapakku untuk masuk ke dalam ruangannya yang tidak jauh dari tempatku duduk saat itu. Di situ karena aku masih penasaran dengan isi pengaduan Pak Burhan, akhirnya aku pun menguping pembicaraan mereka. Dan di saat itulah aku sangat terkejut tidak karuan karena aku mendengar jika saat itu ternyata ada semacam penyakit aneh yang sedang melanda warga desa. Namun anehnya obrolan mereka yang awalnya pelan, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi panas. Karena aku dengar Pak Burhan yang ikut berpendapat jika semua terjadi memang ada hubungannya dengan terpilihnya bapakku menjadi kepala desa di desa ini. Semua ini sama sekali tidak ada urusannya dengan terpilihnya saya. Kalau Pak Burhan menuduh saya jika semua yang terjadi di desa ini gara-gara terpilihnya saya, silakan Bapak keluar dari desa ini. Ucap bapakku tiba-tiba yang terdengar keras hingga membuat aku waktu itu seketika ikut masuk ke dalam ruangan bapakku karena aku menganggap jika mereka sedang bertengkar hebat. Sudah Pak, mending kita sekarang pergi ke RW 07 saja. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Kalau ribut terus tidak akan ada solusinya, ucapku menenangkan. Hingga akhirnya setelah obrolan waktu itu, kami bertiga pun pergi ke wilayah RW 07 yang letaknya di salah satu pojok desa ini. Sesampainya aku di RW 7, sore itu aku pun seketika disambut oleh Yai Bahri yang waktu itu terlihat duduk di teras salah satu rumah warga. Seharusnya kamu tidak usah ke sini. Nanti keadaannya malah semakin runyam. Sepertinya semua yang saya khawatirkan akan terjadi, ucap Yai Bahri. Saya siap, Mbah, saut bapakku yang saat itu terlihat mantap dan berusaha melangkahkan kakinya menuju rumah salah satu warga yang sedang terkena penyakit aneh tersebut. Di situ sebenarnya sejak awal aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Yai Bahri terhadap bapakku. Bahkan sejak bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, Yai Bahri seringkali terlihat berbicara dengan bapakku dengan kata-kata yang tidak bisa aku mengerti. Yai Bahri dan bapak ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi apa ya? Kok aneh banget? Ucapku dalam hati sambil mengikuti ayahku berjalan tidak berhenti. Waktu itu aku juga sempat melirik ke arah Yai Bahri yang laki-laki terlihat kecewa dengan keputusan ayahku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.